Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Diandra selaku Ketua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan gagasan tertulis kami yang berjudul Aplikasi Lotion Anti Nyamuk berbasis ekstrak kulit durian sebagai upaya pencegahan penyakit DBD yang disusun oleh Alisa Diandra Andriana, Fatimah Nisyapuri Rahmadani, dan Keisha Yumna Salsabila dengan pembimbing Ustazah Sri Cahyaningsih, SPD. Gagasan tertulis ini dilatar belakangi oleh peningkatan penyakit DBD dari tahun ke tahun hingga menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa di berbagai daerah. Kedua buah durian menghasilkan limbah lebih dari 500.000 ton per tahun. Ketiga, minimnya pengetahuan masyarakat akan manfaat kulit durian. Dan yang terakhir adalah kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh 2 warga di Palembang. Tujuan dari gagasan tertulis ini adalah memberikan solusi alternatif pencegahan terjadinya kejadian luar biasa akibat penyakit demam berdarah dengue dengan menggunakan lotion berbahan dasar minyak asiri dari ekstrak kulit durian. Manfaatnya diharapkan mampu menciptakan alternatif penangkal nyamuk yang memanfaatkan limbah kulit durian sebagai inovasi baru dalam upaya pencegahan demam berdarah. Selanjutnya gagasan. Poin A, kondisi penyakit demam berdarah dengue. Sejak 1 Januari hingga 9 Maret 2020, Kementerian Kesehatan mencatat ada 1.195 kasus yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia dengan jumlah kematian sebanyak 31 orang. Kejadian luar biasa DBD di Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memasuki tahap 4 dengan 1.529 kasus, di mana 1.474 sembuh, 36 dirawat, dan 14 meninggal. Pemberantasan penyakit DBD dititikberatkan pada nyamuk penularnya, Aedes aegypti. Pengendalian dilakukan secara kimiawi dengan menggunakan insektisida karena memiliki efek kerja yang lebih efektif dan hasilnya yang cepat. Insektisida yang memiliki beberapa efek samping. Lanjut ke poin B, yaitu solusi yang pernah ditawarkan. Yang pertama, dengan penggunaan obat nyamuk, laparsida, fogging, dan pemberian vaksin yang masih dikembangkan. Yang kedua, masyarakat melindungi diri dengan gerakan 3M, yaitu menutup, menguras, dan mengubur. Selanjutnya, dengan pengekstrakan biji pare atau Memordica carantia untuk mematikan jentik Aedes aegypti dengan konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Selanjutnya dengan pengimplementasian ekstrak kulit durian terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti. Lanjut ke poin C, lotion berbasis ekstrak kulit durian untuk alternatif penolak gigitan nyamuk Aedes aegypti. Di sini terdapat kerangka konseptual. Yang pertama dengan pengimplementasian gagasan dengan menggunakan ekstrak kulit durian sebagai bahan dasar yang mengandung minyak atsiri, flavonoid, dan saponin yang dapat merusak syaraf nyamuk. Dampaknya, nyamuk mengalami kelabilan dan akhirnya mati. Sehingga hal ini dapat dijadikan solusi pencegahan kenaikan kasus DBD. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan adalah timbangan, anak timbangan, batang pengaduk, cawan porselin, gegep, gelas ukur, lumpang dan stamper, objek gelas, pH meter, tabung reaksi, sendok tanduk, timbangan analitik, dan water bed. Sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah minyak hasil ekstraksi kulit durian, adeclane, aquades, asam stearat, gliserin, metilparaben, alkohol, dan TEA. Selanjutnya, proses pengekstraksian minyak atsiri. Yang pertama, kulit durian akan dikeringkan, lalu ditimbang dan diblender bersama etanol 96% dengan perbandingan 1:3, kemudian dimasukkan ke dalam bejana. Selanjutnya, lakukan maserasi dengan pelarut etanol 96% sampai serbuk simpisa terendam semua, seraya diaduk menggunakan shaker dengan kecepatan pengadukan 150 rpm selama 24 jam. Hasil maserasi dikumpulkan dan diperas menggunakan kain dan filtrat. Hasil perasan diuapkan menggunakan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kulit durian. Lanjut ke poin C, yaitu pembuatan lotion. Timbang adeclane, asam stearat, gliserin, metilparaben, setel alkohol, dan TEA sesuai perhitungan. Masukkan asam stearat, setel alkohol, dan gliserin ke dalam porselen. Lalu panaskan menggunakan water bed pada suhu 70 hingga 75 derajat Celcius hingga melebur sempurna. Larutkan metilparaben di dalam air hangat, lalu masukkan TEA ke dalam lumpang dan tambahkan basis. Campurkan semua bahan, kemudian aduk sampai homogen dan terbentuk emulsi. Yang terakhir, tambahkan minyak atsiri, lalu dinginkan ke dalam emulsi yang terbentuk, lalu aduk sampai homogen. Saring lotion yang sudah jadi, kemudian masukkan ke dalam botol kaca. Poin terakhir yaitu D, analisis ekonomi.
Untuk membuat satu botol lotion yang memenuhi persyaratan mutu fisik diperlukan 100 gram minyak atsiri, 150 gram asam stearat, 30 gram etil alkohol, 1,5 gram metilparaben, 20 gram adepslanae, 30 gram TA, 100 gram gliserin, dan 30 ml aquades. Dari tabelnya di samping, produk dapat dijual dengan harga sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000. B. Pihak pendukung. Agar implementasi gagasan ini terwujud, diperlukan beberapa pihak pendukung, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Rumah Sakit, Puskesmas, BPOM, petani durian, industri, dan masyarakat. Langkah-langkah strategis untuk implementasi gagasan. Mula-mula melakukan riset dengan membaca jurnal yang ada. Lalu, membuat produk. Setelah itu dilakukan pengujian produk seperti uji imitasi, efektivitas, hedonik, dan viskositas. Jika produk lulus pengujian, maka produk akan didistribusikan ke beberapa rumah sakit, puskesmas, dan ke masyarakat. Kesimpulannya adalah, lotion anti nyamuk berbahan saput durian merupakan inovasi yang diarahkan menjadi solusi alternatif penangkal nyamuk yang aman dan apabila terwujud dapat mencegah terulangnya kembali kejadian luar biasa akibat penyakit demam berdarah dengue serta mengurangi jumlah kerugian yang berpotensi mencegah lingkungan dengan menambah daya gunanya. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan, Rumah Sakit dan Puskesmas, BPOM, petani durian, industri dan masyarakat sehingga solusi alternatif dalam gagasan tertulis ini dapat terwujud. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga gagasan tertulis yang kami presentasikan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kami semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.